Yang mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Bapak Umar Hadi, yang sudah lama sekali saya kagumi. Ya, saya pertama kali berjumpa dengan Anda waktu kami sedang mempergelar konser di Den Haag. Yang mendampingi kami kehormatan waktu itu Bapak Umar Hadi dan Ibu. Dan dari situ saya sudah tahu Bapak sangat dekat, sangat akrab dengan kebudayaan. Nah, hari ini kami mohon izin untuk mendengar dari Bapak tentang satu peristiwa yang sangat mengagumkan di Seoul, yaitu apa yang terkenal sebagai Taman Batik. Ya, bentar kalau supaya saya nggak keliru. Hutan, maaf, bukan taman, hutan. Lebih besar dari taman. Hutan Batik Indonesia, ya kata Indonesia tentunya ya betulnya batik yang Indonesia sebetulnya, tapi oke, ada perkataan tambahan untuk menegaskan sebab sekarang banyak juga batik yang lain. Nah, dan yang menarik adalah perkataan pada awalnya yaitu diplomasi ekonomi kreatif. Wah, ini Pak, ini saya benar-benar kagum sekali mengenai hal ini. Nah, sekarang saya mendapat kehormatan untuk mendengar langsung dari Bapak yang mulia Duta Besar tentang diplomasi ekonomi kreatif hutan batik Indonesia. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Jaya. Pertama-tama, ini justru kehormatan yang luar biasa buat saya dan keluarga besar KBRI Seoul. Bapak berkenan untuk berdialog langsung dengan kami. Saya ini penggemar Bapak dari lama sudah. Saya ini sangat mengagumi konsep kelirumologinya Pak Jaya. Dan saya itu sangat menyukai komposisi-komposisi pianonya Pak Jaya. Yang paling saya senang itu satu komposisi yang judulnya Jeda. Waduh, itu kehormatan untuk kami. Main lagu itu saya udah bisa, yang judulnya Pause. Jeda. Jadi, luar biasa, saya ingat betul bagaimana kita sempat bercanda-canda di Den Haag. Yeah. Habis konser kita makan di restoran di Chinatown-nya Belanda itu. Iya, itu ya betul Pak. Aduh. Pakai kalau nggak salah nama restorannya masih ada itu. Enak Pak, enak sekali itu. Ya, itu enak. diam-diam setelah itu Bapak undang situ, saya kembali terus ke situ. Selama itu makannya di situ terus. sampai yang punya restoran bosan lihat saya. Silakan Pak. Jadi memang ini mengenai kreatif ekonomi, ya, ekonomi kreatif. Awalnya sebetulnya ada permintaan wawancara dari Arirang TV. Ya. Saya cukup sering mereka minta untuk wawancara, hampir setiap setahun satu kali atau dua kali. Nah, kemarin ini mereka bikin program untuk disiarkan pada waktu liburan tahun baru Seolal, jadi kita tahun baru Imlek ya. Okay. Jadi saya bilang daripada sekedar wawancara nggak ada juntrungannya, udahlah kita ini aja fokus sama batik, sebab beberapa alasan. Yang pertama, tahun ini kan tahun internasional kreatif ekonomi itu oleh PBB sudah ditetapkan. Dan Indonesia akan jadi tuan rumah pertemuan dunia mengenai kreatif ekonomi tahun ini untuk kedua kalinya kita jadi host. Jadi dan ekonomi kreatif menempati tempat yang cukup yang sangat penting dalam prioritas promosi ekonomi kita. Tapi juga
melihat situasi pandemi di tanah air, saya bisa merasakan betapa sulitnya situasi buat khususnya para pengrajin batik. Ya, saya bisa bayangkan ibu-ibu pembatik di Kauman, di Solo, atau di Pekalongan, atau di Cirebon, ya, betapa sulitnya buat mereka di masa-masa ini untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi kita coba cari konsep yang pas. Jadi kebetulan istri saya ini setia sekali pakai kebaya kemana-mana setiap acara. Kain batiknya banyak. Di belakang Bapak itu, hutan batiknya itu. Dan selama pandemi kan nggak ada kegiatan praktis, nggak ada lagi resepsi-resepsi diplomatik Jadi istri saya pun jadi jarang pakai kebaya, toh. Jadi akhirnya ya sudah, kita bikin aja semacam galeri. Jadi ketika kru TV Arirang itu datang, sudah dengan kita siapin galeri seperti ini, kita gantung semua koleksinya dia punya, dan saya minta konsepnya adalah justru mengawinkan antara batik sebagai produk kultural Indonesia dengan hanbok, kultural Belanda, Korea. Jadi bagus sekali. Dan di KBRI ini kan kebetulan tahun lalu kita bentuk divisi baru, ya, fungsi baru khusus mengenai ekonomi kreatif dan digital. Jadi saya pisahkan dari investasi perdagangan, itu kan sudah banyak proyek-proyek yang besar-besar. Itu satu diri, terus saya pisah jadi dua, satu lagi khusus mengenai ekonomi kreatif. Karena saya ingin agar ke depan itu lebih banyak proyek-proyek kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif Indonesia dengan pelaku ekonomi kreatif Korea, sehingga menghasilkan sesuatu yang bukan hanya inovatif dan cantik, ya. Kalau kolaborasi pasti lebih cantik hasilnya, tetapi juga punya manfaat komersial yang jelas bagi para pelaku kreatif ekonomi. Jadi itu cerita ringkasnya. Sehingga syukur alhamdulillah ketika TV Arirang menayangkan acaranya itu pada pas hari pertama libur Sholal itu, saya terima banyak WA, SMS dari teman-teman Korea saya. Wah, kita baru lihat Ambassador, you are on TV. Very good. Now we know batik. Jadi ada apresiasi. Nah, orang Korea di Korea ini, orang-orang Korea itu sangat dekat dengan kental lah apresiasi terhadap kulturnya sendiri, ya kan. Jadi mereka itu kan makanan masih memelihara kulturnya, minuman, pakaian. Jadi tradisi kultur Korea itu sangat kuat, sangat kental. Apresiasi dia terhadap hal-hal yang kultural, yang bertradisi, termasuk di Indonesia, jadi sangat tinggi apresiasinya. Jadi kalau kita kawinkan antara dua tradisi ini, mungkin kita bisa dapat sesuatu yang baik, gitu. Wah, dan jelas Pak, saya mendengarnya saja sudah bergairah begitu, ya. Sudah adrenalin saya sampai duduknya maju gitu Pak, ya. Karena saya kagum sekali, ya, melihat cara berpikir Bapak yang seorang diplomat tetapi sangat-sangat dekat dengan kebudayaan ini. Jadi Anda cocok sekali berada di Korea dengan satu bangsa yang bangga terhadap kebudayaan mereka sendiri. Ya, saya tahu sekarang kan kalau bicara ekonomi kreatif kan Korea itu musiknya itu kan juga menjadi bukan saja kebudayaan tapi komoditas ekspor mereka. Situ, dan belakangan saya dengar ada satu ekonomi kreatif di bidang sinetron, yaitu satu karya sinetron tentang peradaban lama Korea yang sekarang juga populer sekali, ya, di situ. Nah, Bapak, tadi saya sangat
tergetar waktu mendengar Bapak berusaha memadukan batik dengan busana tradisional Korea. Bapak bisa khusus cerita dalam hal ini. Kalau batik kan pendengar semuanya sudah tahu. Nah, tapi sekarang untuk batik dikawinkan dengan busana tradisional Korea. Nah, itu saya sendiri sangat kagum. Kalau kimono saya tahu Bapak, itu mereka sudah melakukan. Ya, kimono dengan batik itu ada. Nah, tapi kalau hanbok ini saya belum tahu. Ya, dan sekedar laporan Bapak, sebelum saya datang ke sini itu saya makan di restoran Korea sengaja supaya udaranya itu berubah dari Belanda menjadi Korea. Silakan Bapak tentang ini batik dengan hanbok itu tadi. Ini yang saya belajar dari Pak Jaya. Saya juga tadi siang makan siang dengan bosnya LG Electronics, bicara soal potensi industri semikonduktor di Indonesia, ya kan? Tapi makan siangnya kita makanan Itali, tapi di Korea. Ini kan Pak Jaya ini kan gitu, kita mesti siksaknya cepat ya Pak ya. Global Pak, ini nama globalisasi makanan. Bicara semikonduktor, suatu industri yang sangat canggih dengan pemimpin industrinya Samsung, tapi makanannya makanan Korea di Korea, makanan Itali di Korea. Jadi sore ini saya harus bicara soal kultur ya. Tapi gini Pak. Saya mau cerita sedikit, dan ini ada hubungannya dengan Pak Jaya juga. Tahun 1992 sebagai siswa dari sekolah dinas luar negeri dulu, ya, di angkatan kami itu kami ada biasa studi tour itu kan, jalan ke beberapa tempat di Pulau Jawa, di Sumatera, di Papua. Tapi salah satu tempat yang kita kunjungi itu pabrik jamu jago di Serondol, Semarang. Waduh. Nah, Kebetulan. Tapi kita nggak berjumpa waktu itu ya Bapak ya. Wah, tapi ada anak buah Bapak baik-baik dulu yang menemani kita. Nah, kebetulan saya ini penggemar jamu Pak. Yes. Saya dulu ya di dekat rumah itu ada tempat jamu yang pinggir jalan itu. Selalu kita minta jamu sehat pria pakai telur bebek. Nah, jadi saya punya persepsi tertentu tentang produk jamu, ya. Kan bobo jalan. Tapi begitu saya lihat pabrik jamu jago di Semarang, loh, kaget saya. Kok jamu ini diproduksi dengan cara yang begitu modern? Ya, saya ingat sekali, bayangkan Pak, 1992 kita kan. Sekarang mungkin kita udah pikir, wah Internet of Things, research pentingnya. Tapi Bapak itu tahun 92 sudah membuat pabriknya begitu modern, bersih. Saya ingat sekali itu, bersih, anunya tangki-tangkinya, nggak ada kotoran. Terus saya dijelaskan sama tour guide-nya itu, sama staf Bapak itu mengenai filosofi pendiri dari jamu jago. Lalu saya bilang, loh, waktu itu saya ingat sekali, kalau gitu sesuatu yang tradisional sebetulnya punya potensi untuk jadi satu produk yang modern, dengan cara yang modern dan punya nilai tambah yang tinggi dan bisa memakmurkan orang di sekeliling. Yes. Nah, itu yang jadi pelajaran yang saya tidak lupa sampai sekarang. Waduh, terima kasih Bapak. Ketika saya tiba di Belanda, dulu di Belanda 10 tahun yang lalu, itu juga cukup banyak orang-orang Indonesia di sana yang punya bisnis olah makanan kan Pak. Okay. Jadi ngambil kerupuk udang dari Sidoarjo, mentah, sampai di Belanda dia goreng, dia jual di supermarket. Okay. Tapi ada satu orang Indonesia, pengusaha asal Surabaya, itu bikin perusahaan namanya Gotan, terkenal sekali. Ya. Yang dia lakukan, kalau yang pengusaha-pengusaha yang lain itu goreng kerupuknya pun di apartemennya, jadi suka ditangkap polisi. Tapi si keluarga Tan ini dia bikin pabrik keren betul Pak.
empingnya dia beli dari Semarang kalau nggak salah, kerupuk udangnya dari Sidoarjo, dia pilih, dia bina UKM di Sidoarjo supaya kerupuk udangnya ini lebih selalu sesuai dengan selera pasar di Eropa, ya. Sampai di Belanda, di pabriknya itu keren banget Pak, ya kayak pabrik Bapak itu dengan peralatan. Itu Gotan itu Bapak, waktu saya datang ke Jerman dulu, tahun 70-an itu sudah mulai tumbuh, dan pada waktu akhir tahun 80-an itu mereka kecapnya mereka itu saya ya tahu kecap Gotan itu yang itu memang saya akui itu mereka orang hebat itu Pak. Sekarang kan anak-anaknya yang pegang, 2 orang kakak beradik. Generasi kedua, Lah yang hebatnya kan dia punya R&D division, itu food technologies-nya itu ada beberapa orang di situ. Ada satu yang saya suka godain. Jadi kamu kalau bikin cabai Gotan, kamu cobain semua cabainya, saya bilang gitu. Anyway, tapi itu ya, sampai di Korea, namanya Korea Ginseng Corporation Pak, KGC. Oke. Ginseng itu kan tradisi di Korea dari zaman dulu orang membawa ginseng. Tetapi mereka bikin satu perusahaan besar, konglomerat sudah KGC ini, yang dari tahun 70-an mengembangkan ginseng sebagai produk yang sekarang betul-betul mendunia dengan turnover yang sekian miliar dolar dan sebagainya. Dan yang paling penting mensejahterakan banyak orang, mulai dari petaninya, pengrajinnya sampai. Nah anyway. Jadi saya punya keyakinan bahwa produk-produk kultural, tradisi satu masyarakat, dan syukur alhamdulillah Indonesia kan sangat kaya dengan barang-barang seperti ini. Kalau kita niatkan untuk betul-betul dikembangkan, mulai dari risetnya, pengembangan produknya, pengemasannya, sampai kepada marketingnya dan sebagainya, rasanya Pak, kita ini potensinya untuk cepat maju dan jadi negara yang betul-betul kaya itu seharusnya tidak perlu terlalu lama itu. Ya. Betul Pak. Kalau ya dengan segala hormat kepada teman-teman kami di Korea, kami terpaksa mengakui bahwa kalau mengenai perbendaharaan keanekaragaman kebudayaan, bangsa Indonesia itu nggak ada tandingannya, Bapak. Ya, karena begini, Bapak. Karena dari Sabang dan Merauke itu kan saya sudah sedikit lah mempelajari walaupun belum terlalu mendalam. Tetapi apa yang ada di Amerika Serikat ada di Indonesia. Apa yang ada di Cina ada di Indonesia. Apa yang ada di Korea ada di Indonesia. Ya, Bapak, ginseng itu sebetulnya Indonesia punya Pak, ginseng itu seperti Korea itu, cuma beda, tapi sebetulnya fungsinya sama, gitu ya. Nah, apa yang ada di India kita ada, apa yang di Jerman ada, Brasilia apa semua kita ada. Nah, memang sekarang yang kita butuhkan itu sesuai Bapak tadi, itu adalah semangat kebanggaan nasional Bapak, bahwa kita. Ya kemarin kan Bapak Presiden sudah mencanangkan cintailah produk Indonesia. Nah itu Korea itu duluan Pak, mereka itu sudah jauh-jauh hari sudah duluan. Mereka sebelum kepala negaranya mengumumkan, rakyatnya sudah bangkit. Nah kalau Indonesia ini memang membutuhkan Bapak orang-orang seperti Bapak Umar ini yang menyadarkan kita. Kita punya kekayaan itu Bapak. Cuma kalau kita diamkan, kita tuh nanti seperti ayam yang mati dalam lumbung. Kalau enggak, tapi kita harusnya menjadi ayam yang gendut begitu karena memang kita padinya banyak Pak di sini. Wah Pak, luar biasa. Nah, itu tentunya batik ini Bapak. Ya makanya, kalau batik itu, kalau bicara batik itu, kita nggak bisa berhenti Bapak, yang situ. Nah, monggo silakan, kan ini kan adalah panggungnya Bapak untuk cerita, jangan saya ini nanti. Silakan.
Ya, sebetulnya bukan hanya batik ya, banyak soal lain. Kebetulan sekarang kita sedang mulai dengan batik, tapi kita akan masuk ke berbagai produk lainnya. Eh, Istri saya sudah dorong-dorong, yuk dong, itu tenun ikat juga, terus Wih, apalagi itu songket juga. Ya. iya, 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 Ya. Saya bilang jamu itu potensinya sangat besar untuk kita iya. kembangkan di Siap, pasar negara Bapak. Kalau lain. nanti mau kita dukung sepenuhnya. Ya, Siapa? Siap. kita nanti bikin laskar pendukung Bapak Umar Hadi. Sudah, Jadi gini ya, aja, gampangnya saya mau menawarkan satu konsep yang saya kasih judul tiga transformasi. woi, Ini karena saya memperhatikan situasi sehari ini dan masa depan nanti ya. Eh, ini tiga transformasi ini sekarang sudah kita terapkan di KBRI, tapi saya yakin konsep ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain, termasuk di industri-industri kreatif di tanah air. Ya, tiga transformasi itu yang pertama adalah transformasi digital. oke. Jadi sudah nggak mungkin kita menahan-nahan eh, digitalisasi. Ini Yes. bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi keniscayaan. Iya, seperti Makanya sekarang wawancara kita juga digital kan? exactly Pak. Dan keputusan-keputusan besar dunia sekarang diambil oleh para pemimpin negara melalui forum digital Iya, juga. iya, iya, iya. Nah, jadi kepada teman-teman pengusaha terutama yang UKM ya di tanah air, terus kemarin juga saya ada forum dengan dengan ratusan pengusaha UKM, saya bilang digitalisasi itu jangan hanya dilihat sebagai cara pemasaran atau dari sisi pemasaran jualannya, tetapi justru you mesti mulai lakukan digitalisasi mulai dari proses produksinya, sourcingnya, bahkan market Manajemennya, management. manajemennya. Ya. Ya, Jadi adopsi digital teknologi itu bukan lagi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu kewajiban. keniscayaan. Iya, Ya. Dan kalau dilihat anak-anak Indonesia sekarang yang generasi sekarang umurnya 20-an, itu enggak ada lagi kan yang tidak akrab dengan teknologi digital. iya, iya, Ya. iya. Jadi mungkin malahan kalau digitalisasi semua perusahaan kita malah bisa menyerap pekerjaan untuk anak-anak muda kita ini. Betul, Jadi betul. satu transformasi digital adalah sesuatu yang harus wajib kita Oke, lakukan. terima kasih Bapak. Yang kedua itu transformasi hijau. Jadi Wah, ini juga udah bukan lagi sesuatu yang bisa kita tawar-tawar. Kita harus mulai hidup dengan cara-cara yang ramah lingkungan, ya kan? yes, Hubungan kita dengan alam itu harus diperbaiki lah yes, gitu. yes, yes, Jadi, yes, ya. dan Ya, untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk UKM-UKM juga harus segera mengadopsi cara berpikir hijau ini. yes, Mulai dari source bahan-bahan, pengolahan limbahnya, ya, bagaimana produk-produknya betul-betul bisa mendorong hidup yang lebih ramah lingkungan. Kita sustainable. mengurangi. Iya, sustainability is very important, circular economy dan sebagainya dan sebagainya. Yes, Dan sekarang ini literatur mengenai teknologi hijau wah luar biasa banyak di mana-mana. yes. Karena saya lagi dorong-dorong saya untuk ambil kuliah online itu kemarin saya dikirimin brosurnya mengenai circular economy. Tapi nah itu transformasi hijau sesuatu yang harus kita gelorakan sekarang. Dan tadi saya balik lagi tahun 92 Pak Jaya sudah mulai itu bayangkan 1992 pabrik jamu jago sudah ramah lingkungan. Iya, ya memang kita terpaksa ramah lingkungan, Pak, karena semua produk kita semua hijau. Nah, semua Apalagi hijau. ya, Nah, sekedar Bapak untuk mendukung pendapat Bapak, itu Ibu Ayla itu sekarang aktif hidroponik, Pak. oh Iya, luar Pak, biasa. jadi hijau. Pokoknya beliau, waduh, semua sayur mayur yang dimakan itu dari kebun sendiri semua. Padahal kebunnya cuma kecil aja di atas itu. Karena nggak perlu luas-luas Pak, Iya, urban kecil sekali smart karena farming. hidroponik. Ya. Bagus, Pak. Terima kasih. Nah, tadi satu digital, dua green. Nah, ketiga
Yang ketiga, transformasi untuk safety, health, and security. Kita ini selama ini agak teledor dengan urusan-urusan yang sifatnya safety, yang sifatnya health, yang sifatnya keamanan. Kita ini mungkin terlalu dimanja dengan situasi yang serba enak. Jadi kita kadang-kadang tidak begitu peduli bahwa safety, keselamatan, misalnya para pekerja di pabrik itu sangat penting, harus ada standar yang kuat, harus ada inspeksi. Contohnya paling gampang ya Pak, resiko dari kebakaran misalnya. Ya, kalau di negara-negara maju kan itu fire drill di gedung-gedung itu kan sesuatu yang wajib dilakukan, kalau nggak salah ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali, atau di sekolah-sekolah, di gedung-gedung. Di kita kan belum menjadi sesuatu yang wajib begitu. Jadi ini mungkin apalagi kita paham betul kan negara kita itu berada di tempat yang memang rawan bencana atau kita sering gempa. Jadi harusnya safety itu menjadi bagian dari hidup sehari-hari, baik di sekolah, di perusahaan, di kantor-kantor. Ya ini yang kepingin sekali. Apalagi di perusahaan-perusahaan kecil menengah ya, mumpung baru di awal atau masih kecil skalanya, sebetulnya lebih mudah membangun standar-standar safety, security, dan health. Nah, pandemi ini kan mengingatkan kita betapa pentingnya soal-soal itu sebetulnya dalam hidup kita. Jadi ongkosnya lebih baik di depan daripada di belakang hari kita kena ongkos yang jauh lebih besar gara-gara kita tidak peduli sama soal-soal itu. Jadi ini perlu transformasi mindset, transformasi cara berpikir kita bersama. Jadi ini 3 transformasi ini saya kira satu konsep yang ingin saya dorong supaya bisa kita adopsi di berbagai titik di negara kita. Insya Allah bisa menambah semangat baru, hasanah baru untuk kemajuan. Terima kasih Bapak, dan menurut saya apa yang Anda utarakan itu jauh lebih baik ketimbang apa yang saya dengar dari Donald Trump, gitulah. Ya, karena apa yang Bapak utarakan tadi buat Donald Trump itu dia nggak mau peduli itu. Tapi insya Allah karena beliau kali ini kalah, ini ada hikmahnya supaya beliau itu sadar bahwa beliau memang lebih perlu menghormati alam, lebih perlu menghormati sesama manusia. Ya, anunya beliau itu kan suka nggak mau hormat sama manusia kan ya, artinya ya. Tapi apa yang Bapak utarakan itu perlu diketahui bahwa ya Bapak nah sekarang saya mau tanya Bapak, di Korea itu masalah gunung berapi bagaimana Bapak? Masalah bencana letusan gunung berapi. Di Korea Selatan saya kira tidak ada gunung api yang aktif, Pak. Hanya mereka tuh sumber bencananya adalah nomor satu tuh gempa. Di sini ada, karena kan dekat Jepang, ini kan daerah patahan juga. Tapi tidak sesering di Indonesia gempanya itu. Terus dari sisi cuaca, jadi kalau musim panas heat stroke, kalau musim dingin chill cold stroke. Bikin benar gitu. Jadi iya. Tapi kalau banjir bagaimana, Bapak? Banjir sudah tidak ada karena pengelolaan sungai-sungai sudah sangat bagus sekali. Satu hal antara Korea dengan Jepang yang saya kagumi itu memang dalam soal mitigasi bencana ya. Jadi gini, filosofinya gini Pak. Kalau yang namanya gempa, tsunami, kebakaran hutan, itu disebutnya kejadian alam, bukan bencana alam. Nggak ada bencana alam itu. It's just natural events. Ya. Typhoon, ya kan.
Nah, dia menjadi bencana ketika kita gagal menghindari kerugian nyawa manusia. Baru dia menjadi bencana. Tapi ketika gempa terjadi itu bukan bencana alam namanya, itu kejadian alam. Wong gempa itu pasti kok. Gerakan tektonik, gerakan vulkanik itu kejadian alam. It's just a natural event. Tapi masalahnya apakah kita melakukan langkah-langkah untuk menghindari kerugian nyawa manusia. Kalau kerugian materi ya kolateral lah misalnya gitu. Jadi dengan filosofi itu maka berbagai soal dikerahkan dana, upaya, aturan untuk menghadapi the so-called kejadian alam itu. Misalnya kalau sudah tahu kayak di Jepang, kalau sudah tahu ada daerah-daerah yang rawan gempa, maka bangunan-bangunannya harus dibangun sesuai dengan itu kan, supaya tahan gempa. Ya. Terus ada satu yang saya ingat itu namanya public announcement. Jadi di Jepang maupun di Korea, kalau di Korea ini lewat SMS, Pak. Kita itu diberitahu Pak ada apa ya, dengan SMS emergency alert. Contohnya sebelum pandemi ya, itu mereka ada latihan kebakaran di jalan di terowongan jalan tol itu. Selalu ada latihan kebakaran secara reguler. Kita beberapa hari sebelumnya udah dapat tuh emergency ini SMS tanggal sekian jam sekian akan ada fire drill di terowongan ini misalnya. Jadi kalau jam sekian itu nanti mobil-mobil harus semuanya minggir, nggak bisa lewat terowongan itu misalnya begitu sekian menit. Nah makanya waktu terjadi pandemi COVID ini, yang sistem emergency alert itu kan sudah established. Jadi kita terima secara reguler ada pasien COVID di daerah ini tanggal sekian. Kalau Anda kebetulan makan di restoran ini jam sekian, mohon segera memeriksakan diri gitu-gitu udah biasa kita. Wow. Jadi itu sudah digitalisasi, digital. Itu. Iya, Pak. Informasi. Wah. Nanti coba nanti saya lapor kepada Gubernur Anies supaya itu mulai diterapkan itu ya di sini. Karena kan beliau ingin juga Jakarta menjadi kota digital kan itu. Bagus ya, Bapak. Wah, terima kasih sekali. Nah, Bapak kembali lagi ke ini tadi. Tadi Bapak kan cerita makronya. Bagus sekali ya. Nah, Bapak kembali lagi ke mikronya, itu bagaimana Bapak hasil dari perpaduan batik dengan hanbok itu, apakah kemudian sekarang ada hanbok-hanbok yang motifnya itu batik? Ya ini kan baru tahap awal Pak, tapi di Indonesia justru ada beberapa desainer batik yang sudah bikin hanbok. Jadi kalau di Korea belum, kita ini justru yang kita mau. Yang buat bagus sekali. Jadi kita ekspor dong. Ekspor ya kan? Belum diekspor, saya kira Pak. Diekspornya hanya ke istri saya aja ke sini ke Seoul. Tapi pernah 2 tahun lalu itu ada pameran besar di Korea. Jadi ada satu orang pengusaha batik kita yang bawa itu hanbok pakai batik, jadi bahannya dari batik tapi dijahit sebagai baju hanbok gitu. Itu lumayan juga menarik perhatian lah paling enggak. Ya Bapak, yang penting kan tarik perhatian dulu kan. Ya seperti dulu kita waktu cari pacar kan kita menarik perhatian dulu Bapak kan. Nah, Bapak, menurut Bapak kita kan di Indonesia kan restoran Korea kan banyak sekali Pak, banyak sekali. Di Kelapa Gading itu kemarin saya lihat baru satu jalan itu sudah ada 5 ya ya, dan ya saya kemudian ya makannya juga lebih sering di restoran Korea. Nah, bagaimana restoran Indonesia di Korea atau Seoul aja dulu dah, jangan Korea, Seoul. Ya, jelas kita masih kalah jauh lah Pak ya. Kalau restoran Korea ini kan sudah berhasil mengubah bahkan
cita rasa dari orang Indonesia atau kita jadi menggemari juga itu daging bakar apa segala macam. Nah, kalau restoran Indonesia di Korea Selatan itu konsumen utamanya masih orang Indonesia sendiri. Ya, Jadi saya. Korea Selatan ini ada 37.000, 40.000 orang Indonesia tinggal di sini. Yeah. Jadi restoran-restoran Indonesia yang dibangun atau didirikan di Korea Selatan ini lebih banyak yang meng-cater konsumen ini. Contohnya di kota, ada satu kota namanya Ansan, Pak. Itu kira-kira 1 jam naik mobil dari Seoul. Itu daerah industri, kawasan industri, dan banyak pekerja asing di sana, termasuk dari Indonesia. Nah, jadi ada satu gang di stasiun kereta Ansan, seberang jalan tuh ada satu gang, jalan kecil gitu. Itu di situ ada 13 atau 14 restoran Indonesia. Wah. Jadi ada satu yang makanan khas yang saya suka itu makanan khas Lombok. Namanya Warung Rinjani. Waduh, saya suka banget makan kangkung pelecing di situ ya. Waduh. Terus ada warung Lea, itu ya makanan Jawa lah, gado-gado, bakso. Jadi satu jalan itu memang, karena kalau Sabtu dan Minggu ya pekerja-pekerja migran kita sebelum pandemi ya, waktu pandemi beda lagi ceritanya. Itu pekerja migran kita ngumpulnya di situ di Ansan itu, jadi mereka bisa dapat makan dengan bagus. Nah, ada satu kisah sukses yang menarik. Ada seorang orang Indonesia namanya Pak Subandi, Haji Subandi, kawan baik saya. Dia dulu kerja di sini Pak lama, ya, terus dia memutuskan, dia melihat peluang itu usaha bakso. Nah, jadi dia bikin bakso bejo namanya, bakso bejo Korea. Itu awalnya satu lokasi, jadi dia bilang dia belajar bikin bakso sendiri gitu kan, terus dia jual satu-satu. Tapi sekarang sudah dia bikin restoran di mana-mana, termasuk dia buka satu warung bakso bejo di daerah namanya Myeongdong. Myeongdong itu ada kawasan turis yang paling top lah di Seoul ini ya. Jadi dia buka di Myeongdong warung bakso dan cukup laku, tapi ya itu kembali konsumennya, kalau yang di warung dia itu udah mulai separuh-separuh. Orang Indonesia suka makan di situ, tapi warga Asia lainnya, orang Malaysia, orang apa suka juga makan di situ. Tapi mulai orang-orang Korea juga suka makan di situ. Bagus. Tapi yang saya suka lihat Bapak ngambil ngomong itu, Bapak berulang kali menelan ludah loh Bapak. Enak Pak makanan. Nah, Bapak, sebelumnya saya mohon maaf ya, tapi saya ingin menanyakan sesuatu ya, khusus mengenai Bapak. Kami ada mendengar bahwa Bapak akan ditugaskan di Paris. Oh bukan Pak, itu Umar yang lain itu, senior saya namanya Pak Muhammad Umar. Wah kalau gitu saya menyesal sekali Bapak, karena kalau Bapak tugas ke Paris, waduh, itu pucuk dicinta ulam tiba. Karena kalau Bapak ditugas di Paris, saya akan ganggu Bapak habis-habisan untuk berhubungan dengan UNESCO. Iya betul. Ya karena Bapak kan kalau sudah mengenai kebudayaan kan itu darah dagingnya Bapak, bukan tugas lagi. Ada Pak nanti yang berikutnya nanti menggantikan Mas Muhammad Umar nanti. Oke, Bapak. Saya yakin karena dangkalnya wawasan pengetahuan saya mengenai Korea di situ, saya pasti banyak hal yang belum saya tanyakan, tetapi Bapak tahu bahwa itu sebetulnya perlu kita ketahui semua. Maka tolong Bapak sebagai penutup acara ini, tolong Bapak beritahu kita apa yang kita perlu tahu dalam hubungan persahabatan segala-galanya, ya, bukan hanya ekonomi, kebudayaan, tapi segala-galanya antara Korea dan Indonesia.
Silakan. Ada dua hal. Yang pertama, di Korea ini persepsi mengenai orang Indonesia itu mereka bilang orang Indonesia itu banyak senyum, jadi bikin kita ngiri katanya. Jadi saya coba jelaskan. Kalau di Korea ini kan cultural psyche-nya itu kan ada yang disebut namanya Han. Han itu grievances. Jadi orang Korea ini selalu merasa susah, selalu merasa sulit. Oh iya? Iya, karena itulah mereka jadi inovatif, karena dia merasa harus berjuang supaya keluar dari kesulitannya kan. Menarik sekali Bapak. Nih. Makanya inovasi itu menjadi sesuatu yang mengakar. Korea ini kan sekarang bangsa yang dinilai paling inovatif di dunia. Ya. Nah, tapi persepsi mereka terhadap Indonesia dan bikin mereka ngiri, orang Indonesia kok banyak senyum. Nah, saya jelaskan ya, kalau di Indonesia itu kan 60% orang Indonesia itu kan Jawa. Orang Jawa itu psyche-nya adalah nerimo dan pasrah. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur, saya bilang. Even meskipun di tengah kesulitan yang luar biasa, kita tetap tersenyum bersyukur, karena artinya Tuhan sayang sama saya. Makanya saya dites begitu susah. Nah, ini bedanya. Tetapi saya bilang di Indonesia, generasi muda Indonesia sudah tidak begitu lagi. Sudah mulai juga merasa perlu untuk inovatif, untuk bisa bersaing di pasar global. Jadi saya bilang, mungkin Korea harus belajar lebih banyak senyum dari Indonesia, Indonesia harus belajar lebih banyak inovasi dari Korea. Itu ya. Indonesia harus belajar menderita dari orang Korea. Han. Oke, bagus Bapak, bagus. Nah, yang satu lagi. Yang kedua, kok saya jadi lupa tadi mau ngomong apa ya. Gini, kan sekarang ini kita semua banyak yang mengagumi betapa Korean Wave ya, Hallyu itu mendunia. Jadi namanya K-pop dan K-drama itu, waduh kita ngiri banget kok Korea bisa. Ya. Nah, satu hal yang saya garis bawahi, setelah saya tinggal di sini 4 tahun, saya bisa memahami bahwa yang namanya Korean Wave itu bukan kecelakaan. It's not by accident, tapi by design. Ada desain besarnya dari akhir 80-an, awal 90-an. Dan ternyata desain itu dimulai ketika Korea juga melakukan reformasi. Jadi reformasinya Korea ini 10 tahun lebih awal dari kita, Pak Jaya, kan tahun 87-88 ya. Dan pada waktu reformasi itu semangatnya adalah, salah satu semangatnya adalah kebebasan berekspresi. Jadi sejak itu maka yang namanya sensor udah nggak ada, Pak, gitu loh. Makanya sejak kebebasan berekspresi menjadi tema yang kuat, yang didukung semua kalangan, maka para pelaku industri kreatif atau ekonomi kreatif menjadi begitu bergairah. Jadi saya pernah ketemu sama salah seorang tokoh yang memulai gerakan ini, namanya Isuman. Dia sekarang chairman dari SM Entertainment, itu agensi K-pop yang paling besar di Korea ya. Dia cerita, dia juga dulunya penyanyi Pak. Dia bilang, tapi sejak reformasi dia bilang, saya justru terpanggil untuk membuat suatu bentuk hiburan, entertainment untuk anak-anak muda yang sehat, dia bilang sehat, bersih, dan mendidik. Jadi temanya itu, tetapi betul-betul anak-anak muda ini bisa berekspresi dengan sebebas-bebasnya. Makanya konser-konser K-pop itu Pak, jauh beda dengan konser-konser yang dulu tahun 80-an sebagai mahasiswa saya suka nonton. Kalau dulu kita bicara konser musik rock, apa kan isinya ada minuman keras, ada ya atau orang yang ugal-ugalan, kadang-kadang berkelahi. Kalau konser K-pop itu kan rapi, anak-anaknya very clean, so very clean entertainment, dan semua orang suka. Dan si artis-artisnya itu
selain menyanyi, menghibur, tapi juga menyampaikan pesan-pesan yang positif. Sekarang pesan anti-bullying, misalnya pesan mengenai climate change, ya, ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi dan ini semua ada desainnya. Jadi dari kebebasan berekspresi dan penyiapan tenaga-tenaganya. Jadi sekolah-sekolah untuk seni seni dan budaya itu luar biasa. Sekolah musik di sini bagus, Pak. Sampai ke kampung-kampung, Pak, sekolah musiknya bagus. Iya, jadi itu Bapak, ternyata kebebasan berekspresi itu penting sekali ya Bapak ya. Saya baru mendengar ini. Jadi karena dari dulu yang saya ributin kebebasan berpendapat. Tapi belum pernah kita bicara tentang kebebasan mengekspresikan pendapat. Ya, itu luar biasa. Terima kasih loh Bapak. Ya, saya banyak belajar hari ini. Bapak, nah kami dapat pemberitahuan dari panitia bahwa Bapak sudah mempersiapkan satu tur ke hutan batik. Oke. Nah, tolong Bapak menjadi pemandu kita bersama. Oke, buat Pak Jaya kita kasih lihat ini koleksi dari istri saya untuk kain-kain batiknya. Dan ini bukan kain yang disayang-sayang, gimana ya? Ini dipakai sehari-hari loh, Pak. Oh, bagus. Bukan koleksi yang waduh masuk bagaimana museum gitu bukan ya, tapi nah ini sesuatu yang dipakai. memang jadi ada yang apa istilahnya gift dari, kan misalnya Presiden Jokowi kan udah 2 kali ke sini selama kita di sini. Aduh, pasti beliau Bu Iriana mesti ngasih kain batik ke istri saya kan gitu ya. Itu kan dikumpulin, dipakai. Nah, ini hanbok batik ini yang bikinnya pengrajin punya tokonya namanya Rolupat. Oh, ini batik Aceh. Ini dari Bu siapa? Bu Yanti Erlangga nih batiknya. Dari Yayasan Batik Indonesia, ini dari batik Aceh. Jadi dibikin jadi hanbok. Nah, kalau yang ini yang Rolupat nih, ini yang dari Rolupat nih. Nah, terus kita juga dibikinin ini Pak dari Yayasan Batik Indonesia tuh Bu Yanti Erlangga dan teman-teman beliau bikin tas batik, judulnya KBRI Soul, kan cantik sekali. Ya ini apa namanya, ini teman-teman lagi pada main ini juga khusus buat Pak Jaya nih. Nah, ini Pak Sugi sama istrinya ini memang guru gamelan Pak. Di KBRI kita ada program. Salam. Nah, ini koleksi kain-kain batik yang ini contoh kalau kita pergi ke resepsi kayak gini Pak. Jadi istri saya pakai baju kayak gini. Iya. Nah, saya tuh pakainya begini Pak. Jadi biar dianggap kita bangsawan dari pakai belangkon kesultanan. Jadi, Bapak itu asalnya dari mana Pak Umar? Saya lahirnya di Bogor tapi gedenya di Jakarta Pak. Oh, jadi orang Sunda. Ya, bahasa ibu saya bahasa Sunda Pak. Iya. Dan ada nggak Bapak punya koleksi batik Sunda? Ada. Mana batik Sunda? Ada batik Garut kemarin. Batik Cirebon pasti banyak Pak. Oh iya, batik Cirebon. Ayah saya tuh kebetulan asalnya Indramayu Pak. Oh. Nah, itu dulu dia waktu masih muda itu kerjanya juga jualan batik. Saya ingat betul. Tapi yang batik yang Bapak pakai itu juga keren loh Bapak. Nah, ini Cirebon nih, Mas Komar punya nih. Iya. Bagus. Ya. Jadi sudah sudah kreasi baru ini. Iya, betul, Pak. Tidak lagi mega mendung kan? Tapi ya itulah kan, makanya kan inovasi itu kunci dari kalau kita mau membesarkan industri ini ya Pak ya. Iya. Makanya impian saya tuh kalau pengusaha batik itu di Kauman atau di Pekalongan atau di Cirebon itu
dia sudah digital, green ya, artinya produk-produknya menggunakan bahan-bahan alami dengan karena pasar juga sekarang menginginkan yang seperti itu kan, konsumen juga carinya yang Iya, iya. Yang ramah lingkungan. Yang Lalu sustainable. iya, dan juga pekerja-pekerjanya betul-betul terjamin keselamatannya, kesehatannya, mungkin akan maju cepat kita. Oke, oke. Iya. Jadi ini anunya Pak, inilah kalau ini yang dari ini dipasang ini dari Pak Jaya kemarin tuh. Kehormatan Rekor buat muri. kami. Nah, terima kasih Pak. Wah, kami yang Dan terhormat, ini Bapak. jadi inilah hutan batik di Ya. Seoul yang kebetulan kita ini ruangan ini sebetulnya di Wisma Pak. Ini ruangan ini sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini jadi tempat kita jamu orang makan siang, makan malam. Oh, Kita iya, bikin iya. acara-acara macam-macam ya. Karena ada panggungnya juga. Tapi ya selama pandemi praktis kita drastis mengurangi kegiatan-kegiatan fisik seperti Iya, itu. tapi kan digital semua kan. Makanya kita manfaatkan dengan cara begini dan dengan Iya. metode-metode atau cara-cara digital online. Ya, Ini mudah-mudahan. Bapak, ini ada cucunya Ibu Sud, Ibu Karmanita akan nimbrung, akan bicara ini. Bapak mohon izin. Monggo, Dan monggo, pengurus silakan. Yayasan Batik, silakan. Iya, monggo. Silakan Ibu Selamat sore, Karmanita. Pak. Selamat sore, Pak Duta Besar kita. Sore, Waktu itu saya nggak sempat ikut yang lagi ketemu dengan Ibu Yanti. Tapi Iya. ya Pak, Bapak nih concernnya pasti dibawa kemana-mana, mau Bapak pindah kemana juga. Dan, ya karena istrinya dibawa terus kan istri saya mesti ikut terus. Karena istrinya dibawa, batiknya ngikut. Oke. Tapi ya Pak, kita dari Yayasan Batik konsisten tetap akan terus membantu kedutaan-kedutaan besar kita yang ada di seluruh dunia dengan membantu memberikan jalur kita kepada perajin. Karena kalau lihat gini semuanya nih, memang ini ya kita jangan lupa loh, batik Indonesia tuh udah ada di 22 provinsi di Indonesia. Jadi kalau ngomong Jawa itu ya kayaknya lazim banget ya. Tapi kan pernah nggak orang memikirkan ada batik di Maluku, sekarang udah ada batik di mana-mana, udah ada di Sumba, Sika dan sebagainya. Tapi kita support Pak, kita akan support terus. Karena itu kecintaan Indonesia yang sudah diakui UNESCO adalah batik Pak. Jadi tepat sekali Bapak. Nah, ini salah satu yang selalu saya banggakan sama orang-orang yang datang ke sini atau melalui online, ini batik Papua. Betul, lucu banget. Ya. Luar biasa. Ini bagus sekali. Ini ibu-ibu yang ada di dekat Sorong nih kalau nggak salah. Iya betul Bu. Ya. Terus ada batik Jambi. Itu juga anak aku banyak di Jambi Pak. Kita bantu. Iya. Ya kita bantu binanya tuh gini Pak. Supaya mereka pakai kain jangan 2 meter. Karena sekarang orang lebih banyak bikin baju ya. Jadi yang masih harganya di bawah 1 juta gitu kan masih bisa dibikin dresses. Jadi saya ajarin 3 meter ada minimum supaya orang gampang belinya Pak. Kalau jual selendang kain suka masih rada susah sekarang ya pakai itu. Ya kita ikutin zaman gitu kan Pak. Tapi ini Bu Karmanita. Ya. Saya kira tuh Pak Jaya bisa diminta bantuannya untuk membangun ekosistem industri pendukungnya. Waduh. Kayak misalnya catnya atau lilinnya lilinnya yang sekarang temanya harus ramah lingkungan ya. Pembuangannya gitu. Juga Pak. Itu dan yang waste-nya betul. Pembuangannya itu lagi mau kita narasiin ke perajin karena kalau pembuangan itu kan bohong banget kalau mereka pakai septic tank. Itu yang lagi saya mulai masuk gitu. Nah itu Pak Jaya udah pengalamannya luar biasa tuh, bukan wanita tuh. Pak Jaya mesti ditodong. Pak Jaya tiap hari kain dan selendang, coba lihat. Nggak ada baju lain Pak. Saya selalu 3 meter ini. Nah, makanya. Iya betul. Ya kan 3 meter at least. Aduh seneng banget Pak. Lagi deh nanti saya ke Korea. Iya Bu, kita kolaborasi lagi Bu. Satu kebanggaan, kehormatan buat kami bisa kolaborasi dengan Yayasan Batik Indonesia. Terima kasih. Kita pakai model-model dari Korea aja, nggak usah bawa dari sini.
Ya modelnya dari Saya aja jadi KBRI modelnya, Bu. semua Iya, udah. ya. Kita undang K-pop pakai styling kita yang lebih anak muda gitu. Terima kasih Bu Kamanita. Terima kasih Dan Pak Jaya. terima kasih Yang Mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea, Bapak Umar Hadi. Kami banyak sekali belajar Bapak, bukan hanya tentang batik, walaupun saya sangat kagum. Itu Bapak punya hutan batiknya itu nggak kalah dengan yang saya lihat di Sarinah di sini Bapak. Itu itu satu floor itu, tapi Bapak di sini juga. Nah, Bapak, kami tidak punya apa-apa, tapi kami akan mengirimkan ini piagam ucapan terima kasih untuk memenuhi museumnya Bapak nanti, karena Bapak telah berkenan menjadi narasumber dari acara hari ini. Luar biasa sekali. Jadi kami akan kirimkan ini ke Korea. Dan itu terima kasih Pak Jaya, ini satu kehormatan, suatu kebanggaan luar biasa buat saya, istri saya, dan keluarga besar KBRI Seoul. Ya, yang acara berikutnya itu kita akan ada batik virtual show di Korea yang akan memberi lihat atau men-showcase karya-karya salah seorang maestro kita, desainer maestro kita, Pak Samuel Watimena, dan beberapa desainer muda dari berbagai daerah. Tapi ya kita pakai dengan cara baru lah, virtual show. Bukan main. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diikuti juga oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari Jakarta. Tapi di Korea kita mau memperluas audiensnya lah. Gitu. Terima kasih banyak Pak Jaya. Saya sekali lagi akan selalu tetap menjadi penggemar Bapak. Terima kasih. Dan nanti selesai tugas di Korea saya mau khusus berguru aja sama Bapak supaya saya lebih. Karena ilmu kelirumologinya belum tuntas ini Pak. Iya. Sekarang ada susulannya Bapak, yaitu alasanomologi, kemudian ada lagi malumologi, kemudian ada lagi andekatamologi. Dan hari ini saya sedang berdiskusi tentang pura-puramologi. Itu Pak. Ya, bener Pak. Pura-puramologi itu penting sekali untuk dipahami. Oke, terima kasih. Terima Pak kasih, Jaya, salam pada sehat-sehat Ibu, selalu, pada keluarga dan keluarga besar KBRI Seoul. Salam juga buat Bu Ayla di rumah. Ya, ini dia.